وصلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh, insyaallah kita senantiasa berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada pada subuh ke-16 dari bulan suci Ramadan. Jadi insyaallah ini sudah terasa berkahnya, terasa kekeluargaannya, terasa silaturahimnya, terasa sehatnya. Ada tuh biasa Nabi bilang tak terasa. Setelah ditelusuri, ternyata kalau sudah sahur tidur, pas dibangun buka tombol, tak terasa betul ya kalau begitu. Alhamdulillah, tentunya ucapan rasa syukur kita sebagai seorang hamba atas kesempatan yang Allah berikan kita di tahun ini untuk sampai di bulan Ramadan. Tentunya segala amalan terbaik sudah kita tunjukkan. Ini bentuk rasa syukur kita, Allah berikan kesempatan. Karena memang sebagai seorang hamba tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Kadang kita bekerja, kita merasa alhamdulillah. Kalau kita membandingkan dengan saudara-saudari kita, kadang mereka yang keliling ke sana kemari belum menemukan pekerjaan. Kita alhamdulillah. Banyak sedikitnya rezeki yang kita dapatkan, alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Karena kata buruk tak, rezeki itu kadang tidak diukur dengan banyak, sedikitnya. Kadang rezeki itu tidak berbicara tentang hanya sekedar uang materi. Perumpamaan misalkan ada orang misalkan gajinya 10 juta per bulan. Secara kasat mata banyak. Tapi Allah bukakan pintu-pintu kebutuhan untuknya. Allah misalkan bayar cicilan, bayar tagihan, bayar sana sini. Ibaratnya kelihatannya banyak ini 10 juta, karena Allah bukakan pintu-pintu keperluan, bisa saja 10 juta ini tidak tersisa. Sedangkan ada orang yang mungkin gajinya secara kasat mata cuma 3 juta. Tapi Allah tutup pintu-pintu kebutuhan untuknya. Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan keluarganya, Allah sehatkan pasangannya, anak keturunannya. Maka bisa saja uang gaji yang kelihatannya sedikit 3 juta itu tersisa. Makanya konsep rezeki itu bukan hanya sekedar berbicara tentang uang. Allah sehatkan kita, Allah sehatkan pasangan kita, keturunan kita, keluarga kita, itu merupakan rezeki yang tak bisa dihindari. Bahkan kita menjadi pribadi yang disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Kita pergi ke keluarga, keluarga senang sama kita. Kita kumpul dengan tetangga, senang sama kita. Kita kumpul dengan teman-teman kerja, mereka senang dengan kehadiran kita. Itu merupakan rezeki yang tak ternilai harganya. Bayangkan kalau kita menjadi pribadi, kalau datang kita bilang orang tak akan sembuh. Kalau ini datang, ya Allah. Nabi dalam hatinya orang, kapan pergi? Coba, tidak diharapkan kedatangan kita. Tapi kalau jadi di pribadi, dari tadi dicerita, tapi dicerita baik. Jadi bisa itu dicerita belakang orang, yang penting cerita baik. Bilang, kalau tidak ada kita cari ke orang, pasti datang senang ke orang.
Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesama manusia. Makanya tentunya sekali lagi bahwa tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Bahkan ketika ada orang yang mengambil hak kita, harta kita, alhamdulillah Allah masih memberikan harta kepada kita. Kadang Allah menguji seorang hamba, justru ada hikmah terbaik yang Allah siapkan bagi hamba yang Allah uji. Mungkin gambarannya seperti ini. Ini ada sebuah cerita, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Ada seorang nenek ini masuk di sebuah toko emas. Sang nenek ini mau beli sebuah cincin emas, harganya kurang lebih 3 juta. Pas nenek ini membeli cincin, setelah nenek ini beli, nenek ini keluar dari toko emas. Baru keluar dari toko, tiba-tiba ada pencuri mau rebut cincinnya ini nenek. Pas mau direbut, sebenarnya ini nenek bisa teriak. Dia bisa berteriak minta tolong karena dia masih berada di depan toko. Apalagi banyak orang yang menjaga toko. Tapi herannya ini nenek pas mau direbut cincinnya, ini nenek tutup rapat mulutnya, tidak mau teriak. Terpaksa ini pencuri berhasil merebut cincinnya ini nenek. Andaikan dia teriak, banyak orang bisa tolong. Terpaksa ini pencuri ambil ke cincinnya ini nenek, kabur pencuri. Pas pergi pencuri, tiba-tiba berbicara ini nenek, pergi pilih pencurian. Dan ucapan pertama yang keluar dari mulut sang nenek, dia bilang alhamdulillah. Kaget orang, baru kata orang, kumpul warga, datang juga polisi, bertanya polisi, nek, kenapa kita tidak teriak tadi? Andaikan kita teriak, banyak orang bisa tolong, selamat itu cincin seharga 3 juta. Apa jawaban sang nenek? Pak polisi, sebenarnya tadi tidak mau teriak, tidak mau buka mulut, karena sebenarnya saya ini sudah pakai gigi palsu semua. Baru ini gigi palsuku emas semua. Ternyata alasan dari nenek, Nabi bilang alhamdulillah, biar mengambil itu cincinku seharga 3 juta. Andaikan tadi berteriak, aku buka mulutku, mungkin gigi emasku ambil. Bayangkan kalau 1 gigi 1 juta, berarti kurang lebih 30 juta harganya itu gigi emasnya. Jadi hilang yang 3 juta, selamat yang 30 juta. Jadi kadang Allah itu menguji seorang hamba, justru ada kenikmatan terbesar, ada hikmah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba yang Allah uji. Makanya alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Allah berikan kesempatan kita untuk menunjukkan amalan terbaik kita. Salah satu yang kita harapkan di bulan Ramadan dengan segala amalan ibadah yang kita tunjukkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan-Nya Allah. Karena di dunia ini lagi-lagi hanya tempat persinggahan. Ibaratnya memang kata Allah, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada. Kita kumpulkan amalan di dunia sebagai bekal kita nanti kita bisa mendapatkan ampunan-Nya Allah, maka kita terhindar dari siksa kubur. Bekal yang kita sudah kumpulkan juga ini, kelak insya Allah memantaskan kita masuk ke dalam surga-Nya Allah. Sebesar apapun dosa seseorang, selama ada niat mau bertobat, insya Allah pintu tobat Allah akan terbuka lebar. Selama kata ulama kita batasannya lam yughargir, selama ruh ajal belum berada di tenggorokan. Selama ruh belum berada di tenggorokan, ada kesempatan untuk bertobat, insya Allah pintu tobat Allah akan terbuka lebar. Karena digambarkan pada Quran surah Yunus ayat 90, itu Raja Fir'aun di zamannya Nabi Musa
yang dikenal begitu sombongnya, itu sempat meminta taubat. Waktu mau ditenggelamkan di lautan, kita tahu kisahnya, Nabi Musa diberikan kemukjizatan mampu membelah lautan. Ketika Nabi Musa sudah selamat sampai ujung, itu Raja Fir'aun masih berada di tengah-tengah. Allah tutup kembali lautan itu. Pas mau tenggelam, dalam Quran surah Yunus digambarkan ternyata Raja Fir'aun bertaubat. Diabadikan kata-katanya, kata Raja Fir'aun, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Raja Fir'aun ketika mau tenggelam, dia berteriak, ya Allah, percaya mak, saya mengakui tiada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Israel yang dimaksud adalah Tuhannya Nabi Musa. Lalu di penghujung ayat ini diabadikan kata-kata Raja Fir'aun, kata Raja Fir'aun, wa ana minal muslimin, dan saya menyatakan diri bagian daripada orang Islam. Kira-kira apakah diterima taubatnya Raja Fir'aun? Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Kata Allah, al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal muslimin. Kalau bahasa kasarnya kata Allah, kenapa baru bertobat sekarang? Kamu sudah banyak melakukan kedurhakaan, kamu sudah banyak melakukan kerusakan di bumi, maka tidak ada lagi ampunan bagi orang yang ruhnya sudah berada di tenggorokan, baru ia mau minta taubat kepada Allah. Tapi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah, selama ruh belum berada di tenggorokan, ada kesempatan untuk bertobat. Sebesar apapun dosa, apalagi di bulan Ramadan, tempatnya memang bulan ampunan, maka sebesar apapun dosa itu Allah pasti ampuni. Berdosa di ini hari, yang penting bertobat, Allah pasti ampuni. Berdosa yang penting mau bertobat, Allah ampuni. Salah satu zikir yang paling dianjurkan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Engkau suka bagi hamba yang senantiasa meminta ampunan. Dalam akhir zikir ini kita meminta fa'fu anna, maka ampunkan ya Allah. Allah itu lebih suka pendosa. Walaupun dia berdosa, namun segera dia kembali mengingat Allah, ketimbang mereka yang merasa dirinya suci tanpa dosa. Allah lebih suka pendosa, walaupun dia berdosa namun dia bertobat mengingat Allah kembali. Kalau begitu Ustaz, bilang orang gampang dipahami Ustaz. Kalau bilang berdosa bertobat ampuni Allah, berdosa lagi bertobat ampuni Allah, gampang dipahami. Jadwalkan saja kan. Misalkan kalau tidak tahan mulutnya, jadwalkan Senin gosip, Selasa tobat disedih karena bilang tadi Ustaz, ampuni jadi Allah. Rabu baru kita ditobat, Kamis gosip lagi. Memang Allah Maha Pengampun, tapi ada satu konsep yang menjadi rahasianya Allah. Apa itu? Ajal. Memang Allah Maha Pengampun, berdosa bertobat Allah pasti ampun. Tapi kalau ada orang kehidupannya taubat dosa, taubat dosa, jangan sampai dia kembali berdosa, tiba-tiba datang ajalnya, maka dia akan mati dalam keadaan berdosa. Itu masalahnya. Saya bilang, masih panjang di umurku Ustaz, muda ya, rajin ke olahraga. Kematian kadang tidak memberikan tanda-tanda yang jelas. Mungkin kalau lihat tetangga meninggal, kesian, lama sakit. Lihat ke kabar, mendengar kabar seseorang meninggal, bilang bodong kecelakaan. Ada tanda-tandanya. Tapi ada satu kejadian di tahun 2024. Allah perlihatkan seakan Allah ingin mengatakan bahwa ketika berbicara tentang ajal umur itu benar-benar di tanganku menjadi rahasia.
salah satu saudara kita di Bulukumba, mungkin kita saksikan semua, cukup ramai video. Beliau adalah, kalau tidak salah namanya, almarhum Bapak Haji Burhanuddin. Beliau wakil kepala sekolah Man 1 Bulukumba. Bayangkan, sementara main bulu tangkis beliau, sementara olahraga ini. Nah, bilang orang olahraga itu supaya sehat, tapi Allah perlihatkan sementara olahraga. Allah pisahkan ruh dari jasad. Baru kodong mau pukul itu bolanya, tiba-tiba beliau terjatuh, Allah pisahkan ruh dari jasad. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Allah jadikan kuburannya sebagai taman-taman surga. Coba bayangkan. Tapi jangan tuh mengitapi main bulu tangkis, jangan mengitapi olahraga. Tetap harus ada usaha untuk sehat. Tapi lagi-lagi yang namanya kematian rahasianya Allah. Lalu jangan pernah kaitkan cara meninggal orang lalu kita pun sifatnya. Biasa ada orang yang bilang, "Hai, kalau mati begini, mati jelek." Biasa begitu. Bilang, "Dari tadi antar mayat, mulia jadi kuburan, banyak air, banyak air bro." Kayaknya. Bagaimana tidak banyak air? Musim hujan. Jadi jangan pernah kaitkan cara meninggal orang lalu kita pun sifatnya. Jangan sampai pada saat prosesi sakaratul mautnya hatinya selalu berzikir mengingat Allah, kita tidak mendengarnya. Siapa yang berani mengatakan Ali bin Abi Thalib matinya kurang baik? Ali bin Abi Thalib, keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, walaupun beliau meninggal dalam kondisi sholat, tapi beliau meninggal dalam kondisi dibunuh. Tentunya kita meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib matinya dalam keadaan husnul khatimah. Karenanya mudah-mudahan kita termasuk hamba yang insya Allah mendapatkan ampunannya Allah. Oleh karenanya untuk menutup tausiah ini, maukah aja kita sama-sama melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita cari berkahnya berjamaah, tidak menutup kemungkinan salah satu di antara kita Allah akan dengar ucapannya, Allah ijabah ucapannya, sehingga karena kita ikut berjamaah juga maka kita akan mendapatkan percikan keberkahan. Maka insya Allah kita semua kelak bisa saling bergandengan tangan masuk ke dalam surganya Allah. Setelah kami sebutkan, mungkin kita bisa ikuti kembali. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami seorang hamba yang banyak dosa ya Allah. Namun kami tahu Engkau Allah yang Maha Pengampun. Engkau cinta bagi hamba yang senantiasa meminta ampunan. Oleh karenanya ya Allah, fa'fu anna, ampuni kami Allah, ampuni kami. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya, segala kelebihan hanya Allah. Allahul musta'an wa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.